Silahkan dipresentasikan. Ya, baik Pak. Untuk latar belakangnya, yaitu lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut aging proses atau proses penuaan. Untuk perkembangan jumlah jumlah penduduk lanjut usia di dunia menurut WHO sampai tahun 2050 akan meningkat kurang lebih 600 juta menjadi 2 miliar lansia. Dan wilayah Asia merupakan wilayah yang paling banyak mengalami perubahan komposisi penduduk. Dan sekitar 25 tahun ke depan populasi lansia akan bertambah sekitar 82%. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 29 Desember 2020 di Dusun Kembang, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, jumlah lansia sebanyak 85 jiwa dengan kriteria usia 60-69 sebanyak 43 jiwa dan usia lebih dari 70 tahun sebanyak 42 jiwa. Dan kegiatan yang biasa dilakukan lansia di Dusun Kembang adalah kegiatan posyandu lansia dan arisan bulanan. Hasil wawancara dengan petugas puskesmas Turi bagian data lansia merekomendasikan Dusun Kembang untuk dilakukan penelitian ini karena lansia yang hidupnya sendiri di Dusun Kembang untuk kebersihan diri secara mandiri masih sangat kurang, yaitu 12 lansia yang membutuhkan self care dan 3 lansia yang diantaranya yang tinggal sendiri. Adapun lansia yang datang ke puskesmas banyak dibantu karena tidak mampu jalan sendiri. Dari hasil wawancara dengan Kader Dusun Kembang menjelaskan bahwa sebagian besar lansia tidak pergi ke posyandu karena kesibukan berkebun dan kelemahan fisik sehingga jarang mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersosialisasi. Kualitas hidup lansia berdasarkan dimensi kesehatan fisik di Dusun Kembang dalam memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur kurang karena kesibukan dan dalam berkebun. Untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan self-care dengan peningkatan kualitas hidup di Dusun Kembang, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Untuk tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk mengetahui hubungan self-care dengan peningkatan kualitas hidup lansia di Dusun Kembang, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Untuk tujuan khusus, yang pertama, untuk mengetahui self-care lansia di Dusun Kembang, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas hidup lansia di Dusun Kembang, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Untuk ruang lingkup meliputi 4 bagian, yaitu bidang ilmu, responden, tempat, dan waktu. Untuk manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di tinjauan pustaka ada pembahasannya ada lansia, kualitas hidup, dan self-care. Untuk kerangka teori, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi self-care ada usia, jenis kelamin, status perkembangan, status kesehatan, sosial kultural, sistem pelayanan kesehatan, sistem keluarga, pola hidup, lingkungan, ketersediaan sumber. Dan untuk self-care-nya, pemenuhan kebutuhan minum, pemenuhan kebutuhan makan, pemenuhan kebutuhan kebersihan diri. Dan untuk dimensi untuk berdasarkan dimensi kualitas hidup lansia, yaitu dimensi kesehatan fisik, dimensi kesejahteraan psikologis, dimensi perubahan peran, dimensi hubungan sosial, dan dimensi spiritual. Untuk kerangka konsep, untuk variabel bebasnya self-care, yaitu yang pertama pemenuhan kebutuhan minum, pemenuhan kebutuhan makan, pemenuhan kebutuhan kebersihan diri, dan yang kedua variabel terikat yaitu dimensi kualitas hidup lansia. Yang pertama dimensi kesehatan fisik, dimensi kesejahteraan psikologis, dimensi perubahan peran, dimensi hubungan sosial, dimensi spiritual. Dan untuk metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada penelitian observasional analitik dengan desain penelitian prosesional. Untuk lokasi dan waktu penelitian di Dusun Kembang yaitu bulan April sampai Juli 2021.
Untuk populasi dan sampel penelitian ini adalah lansia yang berusia 60 tahun ke atas dengan sampel seluruh populasi atau total sampling yaitu 85 orang. Untuk pengumpulan data, yang pertama data primer, data penelitian ini diperoleh dari lansia dengan menggunakan kuesioner yang diperoleh dengan wawancara secara langsung. Yang kedua, data sekunder yaitu data lansia yang didapatkan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Turi. Uji validitas dan rehabilitas. Uji validitas dan rehabilitas untuk kuesioner self-care dilakukan di uji validitas, sedangkan uji validitas dan rehabilitas untuk kuesioner kualitas hidup lansia telah dilakukan oleh peneliti Sofyan Sauri tahun 2018. Analisa data, yang pertama analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Yang kedua, analisa bivariat. Sebelum dilakukan uji bivariat, penelitian akan dilakukan uji normalitas. Uji normalitas data adalah untuk mengetahui kelayanan data distribusi normal atau tidak. Untuk hasil dan pembahasan berdasarkan karakteristik responden, ada usia yaitu 60-70 tahun, ada 65 orang, 71 sampai 90 tahun, ada 28 orang, lebih dari 90 tahun ada 1 orang. Yang berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, laki-laki 45 orang, perempuan 40 orang. Berdasarkan pendidikan, ada SD, SMP, SMA, dan S1. Yang SD 38 orang, SMP 15 orang, SMA 24 orang, dan S1 8 orang. Berdasarkan tinggal bersama anak, yaitu yang tinggal bersama anak ada 72 orang, dan tidak tinggal bersama anak yaitu 13 orang. Dan masih memiliki suami atau istri, yaitu yang masih memiliki suami atau istri itu ada 63 orang, dan tidak memiliki suami atau istri ada 22 orang. Karakteristik berdasarkan riwayat penyakit. Yang pertama, yang tidak memiliki penyakit ada 22 orang, dan memiliki penyakit hipertensi ada 35 orang, dan diabetes mellitus ada 5 orang, stroke ada 8 orang, asma ada 6 orang, paru-paru ada 1 orang, fraktur ada 1 orang, jantung 1 orang, lambung 1 orang, kolesterol 1 orang, saraf 1 orang, rematik 1 orang, ginjal 1 orang, dan yang terakhir sepalgia 1 orang. Analisa univariat distribusi frekuensi berdasarkan self-care lansia. Untuk kategori self-care-nya mandiri itu ada 76 orang, tergantung sebagian 7 orang, tergantung semua ada 2 orang. Distribusi frekuensi responden berdasarkan kualitas hidup lansia. Yang pertama, tidak baik itu ada 19 orang, baik 66 orang. Berdasarkan hasil uji korelasi menggunakan uji statistik dapat diketahui bahwa hasil uji Spearman rank nilai P sama dengan 0,009 atau P kurang dari 0,05 sehingga hipotesis penelitian dapat diterima, artinya ada hubungan antara self-care dengan kualitas hidup lansia dengan koefisien korelasi sebesar 0,283, yaitu kekuatan korelasi masuk dalam kategori cukup, yang berarti terdapat hubungan yang positif dan hubungan kedua variabel searah, artinya semakin ditingkatkan self-care maka kualitas hidup juga akan meningkat. Untuk pembahasan pertama yaitu self-care, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 89,4% responden memiliki kemampuan self-care secara mandiri. Hal ini dikarenakan pada penelitian sebanyak 59 responden yang memiliki self-care secara mandiri masih memiliki pasangan, yaitu suami ataupun istri yang masih hidup. Selain itu, 66 responden yang memiliki self-care secara mandiri bertempat tinggal bersama anak. Untuk kualitas hidupnya, berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan 77,6% responden memiliki kualitas hidup yang baik. Hal ini dikarenakan 57 responden yang memiliki kualitas hidupnya baik
bertempat tinggal bersama anaknya. Selain itu, 53 responden yang memiliki kualitas hidup baik masih memiliki pasangan suami istri yang masih hidup, sehingga responden bisa mendapatkan kualitas hidup secara optimal. Hubungan self-care dengan peningkatan kualitas hidup lansia di Dusun Kembang, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan uji eksperimen menunjukkan bahwa nilai T sama dengan 0,009, berarti ada hubungan signifikan antara self-care dengan kualitas hidup lansia di Dusun Kembang, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Adapun koefisien korelasi terdapat 0,283, yaitu kekuatan korelasi kategori cukup, sehingga ada 0,717 dari variabel lain yang kuat berhubungan dengan kualitas hidup seperti dengan hubungan keluarga. Untuk keterbatasan penelitian, ada kesulitan untuk penelitian. Yang pertama, beberapa responden tidak begitu senang dengan kedatangan peneliti dalam proses penelitian dengan alasan pandemi, namun setelah dijelaskan persyaratan sebelum penelitian, maka dari itu responden dapat menerima peneliti. Yang kedua, peneliti mengalami kesulitan dalam menjelaskan maksud dan tujuan peneliti kepada responden karena responden berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa dan tidak dapat melihat dan membaca dengan jelas atau secara sendiri, sehingga peneliti meminta bantuan kepada ibu, dan keluarga dari responden. Untuk kelemahan penelitian, yang pertama, peneliti tidak melakukan uji validitas dan rehabilitas di desa yang berbeda dari tempat penelitian. Yang kedua, peneliti tidak menanyakan tentang keberadaan tangga di rumah, sehingga bisa saja akan mempengaruhi jawaban responden terkait pertanyaan self-care naik turun tangga. Untuk kesimpulan, yang pertama, self-care lansia di Dusun Kembang, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta adalah 2,4% tergantung semua, 8,2% tergantung sebagian, dan 89,4% mandiri. Yang kedua, kualitas hidup lansia di Dusun Kembang, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta adalah 22,4% tidak baik dan 77,6% baik. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara self-care dengan kualitas hidup lansia di Dusun Kembang, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yaitu P sama dengan 0,009 dengan koefisien korelasi sebesar 0,283, sehingga semakin ditingkatkan self-care, maka kualitas hidup juga akan semakin meningkat. Untuk saran, yang pertama, bagi lansia yang tinggal sendiri diharapkan tetap memperhatikan self-care agar kualitas hidup sehari-hari dapat terjaga dengan baik. Sedangkan lansia yang kebutuhannya dipenuhi oleh keluarga dapat lebih mempertahankan kebutuhan self-care. Yang kedua, bagi kader memperhatikan kebutuhan self-care lansia yang tinggal sendiri dengan memberi informasi mengenai self-care, membaca buku bagi yang bisa membaca atau masih bisa melihat, mengikuti penyuluhan posyandu yang membahas tentang lansia, serta memperlakukan lansia dengan lebih memperhatikan apa saja perubahan yang terjadi setelah memasuki lanjut usia, dan dampak yang ditimbulkan baik dalam masalah fisik, psikis, sosial, ekonomi di Dusun Kembang, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Logistik Wirausaha Yogyakarta lebih banyak menyediakan referensi tentang self-care dan kualitas hidup dan buku-buku tentang lansia dan dapat berguna bagi pendidikan dalam bidang keperawatan. Bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan menambah variabel lain tentang faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup lansia seperti kesehatan psikologis dan kesehatan fisik. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang sudah saya paparkan. Untuk itu saya kembalikan ke Pak Aldo. Sudah berusaha dengan susah payah untuk ujian hari ini, ya tentu banyak ya kendala-kendala yang Anda hadapi. Nah, untuk ujian hari ini yang saya ingin tanyakan adalah yang pertama itu di dalam penelitian ini kan ada yang namanya intisari ya di halaman pertama.
Iya, menurut Mariyati intisari itu apa sih sebenarnya? Intisari itu apa? Intisari kesimpulan dari penelitian saya terkait hubungan self-care dengan peningkatan kualitas hidup lansia. Ya bukan kesimpulan ya Dek ya, tetapi ringkasan ya, ringkasan pendek ya dari sebuah penelitian ya. Jadi nanti saya untuk koreksian yang pertama dari saya untuk intisarinya ya di halaman paling depan itu nanti dilihat panduan ya untuk menyusunnya ya, karena intisari di panduan nanti kembali dibuka ya untuk kata kunci, kemudian latar belakangnya ditulis seperti apa, jadi nanti dilihat kembali panduannya. Kemudian Ibu mau tanya nih, Mariyati, masalahnya apa di tempat penelitian kok sampai Anda ingin tertarik mengambil judul ini? Baik Bu, jadi sebelum untuk penelitian itu kan penyusunan proposal itu. Masalahnya yang Ibu tanya, masalahnya langsung ke pokok masalah. Masalahnya apa sampai ingin mau mengambil judul seperti ini? Ayo. Masalah di tempat penelitian itu sebelumnya di puskesmas Turi itu dari petugas puskesmas itu rekomendasikan untuk penelitiannya di Dusun Kembang itu Bu. Karena lansia di Dusun Kembang itu karena kebanyakan yang udah usia yang 70 tahun ke atas itu masih masih aktivitas berkebun Bu. Jadi dari kesibukan mereka itu ada yang untuk kebersihan diri dan untuk mempraktikkan kualitas hidup mereka itu masih belum begitu ini Bu. Kebersihan diri yang bagaimana? Kebersihan diri yang bagaimana yang dimaksudkan, yang Anda ingin teliti? Kebersihan diri itu dari mulai kebersihan diri untuk mandi maupun kebersihan untuk lingkungan sekitar rumah Bu. Kan kalau kita berbicara self care itu kan banyak ya terkait variabelnya, ya kan? Yang mana yang paling bermasalah dari self care-nya? Yang Anda lihat di penelitian pada saat Anda melakukan penelitian itu loh. Kebersihan diri itu untuk mandi gitu Bu. Yang paling bermasalah. Iya Bu, untuk karena lansia yang semakin meningkat umurnya itu untuk kebersihannya itu menurun. Jadi saya inisiatif untuk melakukan penelitiannya di Dusun Kembang untuk penelitian lansia yang di Dusun Kembang. Untuk self care-nya apa sih yang kamu mau teliti? Kebersihan diri lansia Bu. Kebersihan diri yang mana? Kan banyak tuh. Mulai dari kebersihan mulai dari makan, kebersihan fisik, makan, mandi. Enggak, jadi intinya kan Anda mau teliti self care ya, sudah teliti self care-nya, ada makan, ada mandi, ada berdandan ya kan, berpakaian, ada BAB, PAK, menggunakan toilet, kemudian mobilisasi, berpindah dari tempat tidur ke kursi, kemudian naik turun tangga kan. Nah, di pembahasan ya Ibu belum melihat Anda membahas secara terperinci tentang self care-nya. Nah, self care-nya itu yang mana? Ya, apakah lansia ini mampu untuk melakukan aktivitas self care-nya tadi secara mandiri? Ya, tergantung sebagian atau tergantung semua. Untuk di pembahasan masih sangat kurang. Di halaman, coba Anda membuka di halaman 56 ya. Di halaman 56 untuk pembahasannya itu sangat kurang. Artinya apa? Jadi di halaman 56 ya kan, bukan hanya teori saja dimasukkan di dalam pembahasan, tetapi yang Anda lihat di lapangan seperti apa. Oh, misalnya si lansia
lansia ini yang paling dominan itu adalah misalnya karena di hasil penelitiannya adalah mandiri 76 orang, yaitu dipaparkan. Artinya bahwa apa yang Anda lihat di lapangan, yang mandiri itu yang mana saja sih? Apakah makan itu, mandi, berdandan, berpakaian yang jumlahnya 76 orang itu, yaitu dibahas di pembahasan secara spesifik. Paham, Ge? Bisa ya? Paham ya? Jadi untuk di pembahasan di halaman 56, Ibu rasa masih sedikit yang Anda bahas ya. Karena di halaman 56, 60 ya, itu hanya terkait berdasarkan teori ini, teori Dorothy, teori Roger, penelitiannya ini ya kan. Tetapi yang namanya pembahasan bukan hanya teori yang Anda masukkan, tetapi berdasarkan apa yang peneliti lihat ya di lapangan. Ya, misalnya tadi Bu katakan bahwa oh ternyata pasiennya itu lansianya itu naik turun tangga ya, itu ternyata dia dalam kategori yang misalnya tergantung semua ya. Di sini tergantung semua ada 2 orang nih. Nah, kalau yang mandiri 76 yang mana-mananya saja, artinya lebih dispesifikkan lagi. Paham ya? Bingung? Enggak toh? Bisa? Ngerti ya? Iya Bu. Ya. Oke, kemudian untuk kualitas hidup deh. Ya, untuk kualitas hidup, ya, yang Anda mau teliti kualitas hidup lansia itu apanya nih? Apa yang mau dilihat di kualitas hidup? Kan lihat kualitas hidupnya baik atau kualitas hidupnya tidak, ya kan? Iya. Nah, untuk instrumen yang Anda gunakan yang di belakang ini banyak sekali sampai beberapa halaman ya untuk instrumen kualitas hidup lansia. Di pembahasan kalau kita melihat, nah di halaman 59 ya kan? Coba dibaca deh halaman 59 paragraf pertama dulu. Coba Mariati baca. Berdasarkan hasil penelitian, coba dibaca. Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan 77,6% responden yang memiliki kualitas hidup yang baik. Hal ini dikarenakan 57 responden yang memiliki kualitas hidup baik bertempat tinggal bersama anaknya. Selain itu 53 responden yang memiliki kualitas hidup baik masih memiliki pasangan Yang suami sudah istri. cukup. Itu 53 apa 57? Ini yang 59 Bu. Hah? 53. Kok ada 53? Ada 57. Nah, kualitas hidup baiknya berapa? Nilainya, nilai yang setelah Anda ukur itu loh, di SPSS-nya. Hah? Itu berapa kualitas hidup baiknya? Gimana, bisa dijelaskan? Kualitas hidupnya Kan 77,6 bukan? Kualitas hidup baik itu 77,6 kan? 77,6% kan? iya Bu. Ya, kalau 77,60% berarti berapa responden itu? 66 orang Bu. Iya Bu. Nah, itu gimana itu? Ini ada 57, ada 53. Yang benar yang mana? Ayo. Kayaknya salah yang di bagian pembahasan untuk kualitas hidup yang 57 sama 53 Bu. Yang benar yang baik itu ada 56 orang, yaitu 77%, 77,6% Bu. Ya, yang baik adalah 66, ya kan? 66 orang Bu. Iya Bu. Ya, nanti di halaman 55 penulisannya diperbaiki juga ya. Masih ada keliru di situ halaman 55 ya. Yang baik duluan dibahas, kemudian yang tidak baik. Nah, kemudian masih lanjut tadi pembahasan ya kualitas hidup ya. Tetap untuk pembahasannya D dibahas. Ya, untuk pembahasannya kenapa kok misalnya kualitas hidup baiknya itu ada 66 orang ya kualitas hidup baiknya. Sebenarnya ada dari segi apa yang Anda lihat itu kualitas hidupnya baik 66 orang jika kita lihat dari asumsi dari peneliti itu sendiri, ya kan? Di pembahasan ya di halaman 60 ya, karena di pembahasan di halaman 60 itu ya masih banyak
hanya berkisar teori saja, ya kan? Iya Bu. Ya, kualitas hidupnya itu yang seperti apa yang dimaksudkan, ya kan? Misalnya kita lihat kualitas hidup lansia dari segi misalnya hubungan sosialnya, ya itu lebih diperdalam lagi, ya dibahas di pembahasan. Mungkin kita lihat faktor lingkungan yang banyak dominan di sana untuk kualitas hidupnya yang baik dari 66 itu. Jadi intinya bahwa di pembahasan terkait variabel kualitas hidup lansia itu lebih diperdalam lagi. Ya? Iya Bu. Paham ya? Paham Bu. Ya, kemudian untuk ini sudah ya kesimpulannya deh. Coba dilihat di kesimpulan. Iya Bu. Nah, untuk kesimpulannya di halaman 66 yang nomor 3 ya, ada hubungan yang signifikan antara self care dengan kualitas hidup lansia dengan nilai seperti itu. Apakah ada keterangan di belakangnya sehingga semakin ditingkatkan self care-nya maka kualitas hidup juga akan ini. Bukankah ini nanti akan masuk di dalam pembahasan nanti dilihat lagi dia punya panduan, karena setahu saya seperti itu di panduan ya. Nah, untuk master lagi, untuk ini kuesionermu ya, kuesioner itu yang di belakang ya, nggak bisa di ini ya, terlalu banyak ya, ini sampai beberapa lembar, 5 lembar ini. Jadi kayaknya ini bisa kamu rampung. Jadi kalau kamu Anda membawa ini ke respondennya, ke lansianya, ini ada banyak kertas yang Anda pakai. Jadi bisa dikecilkan untuk penulisannya. Jadi misalnya yang untuk kualitas hidup lansia sama seperti kuesioner yang self care-nya ya. Spesifikan ya, yang dibahas di kualitas hidup itu apa saja variabelnya yang mau dilihat di kualitas hidup. Variabelnya itu kan ada apa? Kamu pakai apa? Ada kesehatan fisik kah? Ya, ada kesehatan psikologis, ada hubungan sosial, ada faktor lingkungan. Ya, maksud saya untuk variabel-variabel yang spesifik itu mana pertanyaan yang masuk dalam kesehatan fisik? Ya, misalnya pertanyaan nomor 3 ya. Jadi dibuat seperti apa ya namanya? Terkomponen-komponen. Jadi kesehatan fisik ya disusun. Ya, sehingga nanti tidak banyak seperti ini. Jadi nanti setelah selesai Anda menyusun kuesioner yang ini, nanti tinggal dikasih keterangan, sangat buruk 1, ya buruknya 2 misalnya. Ya, begitupun juga misalnya dengan hubungan sosial, faktor lingkungan, kemudian kesehatan psikologis. Bisa ya? Sama seperti ya gimana? Masalahnya di yang kuesioner untuk kualitas hidup itu dari yang jadi nggak bisa diubah lagi. Jadi kenapa? Untuk kuesioner yang untuk kualitas hidup itu Bu, itu nggak bisa diubah lagi, soalnya kan itu dari WHO Bu. Jadi saya pakai kan yang kayak gini aja Bu. Iya, kan kalau dari WHO itu dipisah-pisah komponen kesehatan fisik ya. Komponen kesehatan fisik itu pertanyaannya kalau nggak salah nomor 3 ya kan, Ya, seberapa jauh rasa sakit fisik menghalangi Anda untuk beraktivitas sesuai kebutuhan Anda. Jadi ini kuesionernya Anda modifikasi atau murni pakai yang WHO? Yang murni Bu, yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Murni pakai bahasa dari WHO atau modifikasi dia punya kalimat? Enggak Bu, memang dari WHO-nya kayak gini Bu. Jadi ya, kalau dari WHO-nya ya dia mengklasifikasikan. Jadi misalnya kesehatan fisik ya, kesehatan fisik itu pertanyaannya apa saja. Sama kayak kita mengukur dimensi mutu pelayanan ya. Dimensi mutu pelayanan misalnya ada 5 dimensi
Ya misalnya Iya, Bu. responsif. Nah, responsif itu ada berapa item pertanyaan, itu instrumen sudah mutlak. Ya begitupun juga dengan instrumen kualitas hidup dari WHO. Itu sudah ada memang yang mutlak seperti ini, ya kesehatan fisik ya. Jadi ada beberapa pertanyaan di dalam. Paham ya? Iya, Bu. Ya, jadi nanti pada saat karena ini kan sudah selesai, jadi pada saat Anda bawa ke responden sebenarnya itu bisa jadi hanya 2 lembar ya kan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu ya disusun berdasarkan yang aslinya seperti WHO punya, sehingga halaman 43 sudah seperti ini, sudah cocok. Jadi kesehatan fisik itu kita bisa lihat dari nomor item 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18 gitu. Paham ya? Iya, Bu. Benar paham ya? Iya, Bu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti tinggal dikasih keterangan ya. Satu apa? Tuh. Kemudian instrumen kuesionermu juga yang self care ini 0, 1, 2 keterangannya mana? Di depan ada nggak keterangan? Tidak ada ya. Jadi setelah kuesioner halaman 78 ini nanti sebaiknya dikasih keterangan 0 itu apa, 1, 2 ya, 0, 1, dan 2 itu apa. 3 ini ada 3 sampai skor 3 ya. Paham? Paham ya? Iya, Bu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Oke, untuk surat-suratnya sudah lengkap deh ya, Ibu sudah periksa, sudah ada tanda tangan, sudah ada stempel ya untuk surat-surat keterangan telah melakukan penelitian mulai dari awal sampai dengan akhir. Itu saya rasa sudah cukup bagus ya. Untuk kayaknya memang ada stempelnya kan ini ya, permohonan izin uji validitas dan rehabilitas ya. Iya, ini kayaknya stempelnya enggak kentara deh di sini. Nanti diperbaiki ya. Kalau bisa stempelnya dari kampus itu di ini di apa kentara ya, meskipun dia di fotokopi. Ya. Ya, mungkin cara stempelnya kamu yang kurang ya. Jadi yang selanjutnya adalah di dokumentasi. Coba dilihat dokumentasinya. Nah, itu kan foto-foto semua tuh. Ya, saran Ibu dikasih keterangan itu. Jadi dokumentasi penelitian ya. Itu ada gambar-gambar. Jadi di atasnya ini kayak kosong, kamu ndak ada ininya ya, ndak ada judulnya ya. Jadi judulnya situ adalah dokumentasi penelitian ya. Masing-masing gambar boleh Anda kasih keterangan. Misalnya gambar pertama menjelaskan kuesioner penelitian ya. Gambar kedua misalnya mengisi, responden mengisi kuesioner penelitian ya. Kemudian di dalam gambar juga yang namanya etika penelitian harus nampak. Artinya bahwa respondennya ini wajahnya diarsir. Kenapa harus diarsir? Karena apa? Etika penelitian. Kan Anda sudah menuliskan etika penelitian ya, ada info konsen dan yang lain-lainnya. Jadi wajah responden itu baiknya diarsir. Jadi itu saran dari saya ya. Kemudian saya langsung saja yang lainnya ya, yang ke depan untuk mana tadi? Coba dibuka deh di analisis mana ya? Analisis bivariatnya halaman 46. Nah, halaman 46 ya. Kayaknya waktu proposal kemarin Ibu sudah suruh minta ya, kenapa belum diubah nih? Rumusnya mana untuk uji uji Spearman rank-nya, analisis datanya ya. Untuk analisis bivariatnya rumusnya masukkan saja ya. Karena Anda menuliskan dilakukan dengan menggunakan uji Spearman rank ya. Hal ini karena ingin menguji antar variabel dengan data berskala ordinal. Ya, jadi rumusnya dimasukkan di halaman 46. Sudah dicatat ya? Ya, halaman 46. Dan yang terakhir dari saya adalah tadi sudah intisari ya. Yang terakhir dari saya adalah kira-kira setelah Anda melakukan penelitian ya, apa yang menjadi saran untuk tempat penelitian ini? Sarannya apa? Untuk
Yang bagi untuk lansia sudah dibaca tadi Bu, yaitu lansia yang tinggal sendiri itu diharapkan tetap mempertahankan self care agar kualitas hidup sehari-hari dapat terjaga dengan baik. Sedangkan untuk lansia yang kebutuhannya dipenuhi oleh keluarga dapat lebih mempertahankan kebutuhan self care-nya. Itu untuk bagi lansianya. Untuk bagi kadernya, bagi kader di Dusun Kembang itu lebih memperhatikan kebutuhan self care lansia yang tinggal sendiri Bu di Dusun Kembang. Kemarin itu kendalamu penelitian apa ya? Untuk keterbatasan Kendalanya? Ada kendala tidak selama Anda turun penelitian? yaitu ada lansia yang di sana itu kayak menolak untuk diambil data gitu Bu, karena mungkin karena takutnya COVID atau gimana. Nah, jadi mereka itu ada yang nggak mau terima kita. Jadi sebelum itu kita jelaskan dulu ke keluarganya kalau kita itu udah lapor ke kantor desa. Setelah itu ke Pak Duku, kemudian itu karena kita sudah kerjasama dengan Ibu Duku, jadi Ibu Duku itu sebarkan ke grup di desa Dusun Kembang itu kalau ada mahasiswa yang turun penelitian tentang judul saya ini. Dari situ mereka menerima Bu, kita akan melakukan penelitiannya di situ. Sampelmu 85 ya? Iya Bu. Itu berapa lama Anda melakukan penelitian itu? 1 minggu Bu. Minggu? Iya Bu, karena sebelum itu kan saya dan asisten saya itu kerjasama dengan Ibu Duku. Jadi sebelum turun ke rumah-rumah responden itu, Ibu Duku udah jelaskan, udah tandai di dana desa gitu Bu. Jadi di sini rumah yang nomor 1 ini lansianya sekian, dan di RT-nya lansianya sekian, RT 1, RT 2, RT 3 lansianya sekian. Jadi dari situ kita udah tahu Bu, lansianya di rumahnya nomor rumahnya ini. Jadi tinggal kita langsung aja ke rumah lansia Bu. Berapa asisten Anda gunakan? Saya 2 Bu, karena tempat saya jauh Bu, jadi saya membutuhkan dua asisten Bu. Asistennya di briefing dulu nggak tuh? Udah Bu, di Sudah. briefing dulu. Ya. Anda mengambil asisten di semester berapa? Sama angkatan Bu, semester sesama angkatan. Iya. Jadi artinya dia sudah familiar, sudah paham tentang metodologi penelitian ya, cara untuk mengambil data-data dari responden ya. Oke, saya kira itu dari saya Pak Anto. Terima kasih untuk hari ini dan selamat siang. Ya, baik Bu Francisca sudah memberikan pertanyaan dan sarannya. Kemudian pertanyaan dan saran kepada Ibu Nasyatul Aisyah, SKM MPH, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Anto. Selamat pagi Mariati. Iya Bu, selamat pagi. Oke, ini nanti mungkin beda dengan Bu Siska J, karena Bu Siska kayaknya tadi pakai draft J, jadi saya tadi pakai file Bu. Jadi saya coba Jadi Mariati, tadi sudah banyak yang disampaikan Bu Francisca, dan saya ingin ada yang tadi itu saya pertama kesini dulu ya. Saya penasaran akhirnya. Boleh dijawab ya Mariati ya? Insyaallah. Ini udah ya gambarnya ya? Iya Bu. Ya, saya penasaran di sini. Ternyata ada yang menarik di sini. Kenapa menarik di sini? Ternyata ada beberapa lansia yang memang mengerjakan sendiri ya. Untuk lansia yang bisa mengerjakan sendiri itu lansia yang bisa melihat dengan jelas dan juga bisa membaca Bu. Kalau misalnya ada yang kesulitan baru ditanya, kita jawab Bu. Dan ada juga lansia yang kitanya bisa kita yang isi. Nah, nanti tanya kepada lansia, karena lansia yang matanya kurang begitu bagus untuk melihat huruf yang ada di kertas
kuesioner, makanya itu saya yang isi, kemudian yang tanyanya saya, terus pasien kayak respondennya jawab, terus saya yang centang gitu. Itu gimana, apa namanya, saya mohon maaf kalau untuk lansia kan memang kelihatan bapak yang ini gitu ya, melihatnya kemudian terus untuk memahaminya, jadi kemungkinan bisa saja, mohon maaf kalau misalnya kan ada kemungkinan ya, untuk orang tua yang mengerjakan sendiri gitu ya, walaupun kamu sudah menawarkan barangkali ya, tapi kan dalam menjawabnya ada kemungkinan nyontrengnya dan yang lainnya gitu ya, dan persepsi itunya, jadi kemungkinan memang ini menjadi salah satu keterbatasan, dalam artian memang tidak semua responden, harapannya kan sebenarnya kamu semua lansia lakuannya sama, yaitu kamu membacakan supaya apa, supaya persepsinya sama, ya enggak dok ya. Mariati dengar Bu. Oke, jadi bisa saja untuk yang ini pertama jadi menjadi keterbatasan bahwa semua lansia memiliki perlakuan yang berbeda dalam pengambilan sampel, dalam artian memang ada yang dibacakan, ada yang mengerjakan sendiri, jadi ada kemungkinan yang mengerjakan sendiri hasilnya juga tidak sesuai harapan ya. Nah ini yang tadi dibilangin sama Bu Siska, langsung saya menarik karena ternyata nanti Mariati bisa tambahkan, benar juga yang dibilangin sama Bu Siska. Bentar ya, jadi tadi kenapa Mariati memang tidak bisa menjawab apakah mandi itu tergantung apa sebagian atau sangat benar-benar dibantu gitu. Karena kenapa Mariati tidak bisa menjawab, karena Mariati memang belum mempresentasikan, jadi nanti dipresentasikan atau diprosentase ya kan, berapa. Nah ini Mariati kelihatan ya. Iya Bu. Nah ini nanti dipresentasi berapa yang tidak mampu makan sendiri, jadi nanti akan ketahuan kan kamu ada 0 nilainya berapa, tergantung atau tidak tergantung atau mudah. Nah sebenarnya ini bisa menjawab di pembahasan tadi gitu ya, nanti di pembahasan dijelasin, oh ternyata mungkin 50% gitu, ternyata lansia itu mampu makan tanpa bantuan ya kan, misalnya saya tidak tahu, jadi nanti kamu cari di sini presentasinya berapa di semuanya ya, termasuk sebenarnya yang ini yang kualitas hidup. Jadi sebenarnya Mariati memang menarik juga yang tadi dibilangin sama Bu Siska, kuesionernya memang kamu tidak perlu yang namanya mengubahnya, hanya saja mempercantiknya, paham maksud saya, mempercantik. Yang tadi Bu Siska minta saya menambahkan gitu, sebenarnya tadi yang diminta sama beliau adalah sudah sesuai gitu ya, hanya saja memang kamu harus mempercantiknya, misalnya ini domain 1 ya kan, ada Q1 Q3 Q4 gitu ya, jadi itu domain, nanti kamu bikin perbarui lagi template-nya gitu, domain 1 tentang kesehatan apa, saya nggak tahu, fisik ya. Iya Bu. Domain 1 kesehatan fisik, berarti masukkan itu pertanyaan nomor 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18. Nah, begitupun juga nomor 2, domain 2, 3, dan 4. Jadi itu nanti akan lebih mempercantik maksudnya Bu Siska, jadi lebih enak dilihatnya. Domain 4 itu apa, saya tidak tahu, nanti kamu masukkan Q8, 9, 12, 13 yang sesuai yang di sini. Itu benar-benar, oh domainnya itu apa aja yang kesehatan, kecuali memang ada yang nggak bisa di ini ya, Q1 sama Q2 ya, Q1 sama Q2 nggak masuk ya, dia berdiri sendiri, artinya memang kamu tidak bisa menggabungkannya dengan domain yang 1 sama 2, termasuk harus dipresentasi berapa yang menjawab sangat tidak puas gitu ya, biasa saja harus dijelaskan. Nah penjelasan itu dimasukkan ke dalam pembahasan, karena memang pembahasan belum ada penjelasan presentasi yang itu Mariati. Oke, sekarang saya tanya, tadi sebenarnya menarik, Bu Siska balik lagi menanyakan tentang masalah dan kamu belum bisa menjawabnya gitu ya. Ya kan, Mas nggak
ketiga sudah yang meneliti self care sama kualitas hidup, ya enggak? Saya dengerin kamu menjawab itu apa ya, masih belum menemukan titik terang ada masalah tuh di sana, lebih kepada kamu ya ingin tahu saja self care-nya apa, bagaimana kualitas hidupnya, belum menemukan masalah intinya, ya enggak? Iya. Iya, oke, iyain saja. Nah, kemudian ini yang paling krusial Mariati dalam skripsi, banyak sekali kamu yang tidak memasukkan daftar pustaka. Di sini saya list, jadi saya memang sengaja karena pakai file jadi akan bisa kelihatan gitu. Jadi ternyata banyak yang nggak kamu masukkan, nggak ada dapusnya, terus dapusnya ternyata kurang, itu bisa terdeteksi Mariati. Jadi memang keunikan dari kalau pakai file bisa lebih mendeteksi mana yang sudah masuk ke daftar pustaka dan mana yang belum. Jadi saya minta tolong dilengkapi, karena kenapa bab 1 sampai bawah itu masih banyak yang belum ada dapusnya. Kasihan sama sekali belum ada dapusnya, gitu ya. Karena adik kelas, ya. Terus ini untuk abstrak, makanya kenapa waktu kamu tadi menjawab Bu Siska tidak bisa menjawab ya, karena memang di latar belakang sini ini belum saya menemukan masalahnya, makanya kenapa nanti harus ditambahkan lagi masalahnya itu. Kenapa harus meneliti self care, gitu kan? Karena harusnya kalau misalnya kamu tidak tahu caranya untuk kenyataan, ya sudah pakai teori saja, gitu kan? Bahwa lansia itu kalau sudah lansia self care-nya otomatis akan menurun gitu ya. Nah itu bisa, nah makanya akan mempengaruhi ke kualitas hidupnya. Itu kalau memang kamu tidak tahu kenyataannya, jadi tidak boleh yang namanya di ngarang indah. Ingat tuh, nggak boleh skripsi itu di ngarang indah dalam artian sebenarnya tidak ada masalah tapi dibuat masalah karena kamu mengarang indah. Lebih baik pakailah teori, gitu ya. Iya, Bu. Nah yang saya mau tanyakan adalah Mariati dapat insight apa dari penelitian ini? Apa ya? Tambah ilmu apa dari skripsi ini? Kenapa, Bu? Kamu dapat insight apa dari skripsimu ini? Buat apa ya? Dapat ilmu apa setelah kamu membuat skripsi ini? Yang saya dapat setelah penelitian ini ya, dan bisa dilihat dari umur juga, Bu, karena di sana itu usia yang sudah 70 tahun ke atas aja masih bisa beraktivitas, pergi ke berkebun, dan juga itu yang ada yang tinggal sendiri bisa dapat mencari uang kayak gitu, berkebun, aktivitas dan lain-lain itu secara sendiri. Jadi mulai dari Lanjutin boleh. Jadi saya lihat itu usia itu bukan suatu tantangan untuk mencari uang atau beraktivitas yang berkebun itu, Bu. apa? Jadi apresiasi untuk lansia yang di dusun kembang, bahwa yang di dusun kembang usia kayak gitu masih bisa aktivitas untuk mencari kayak untuk mencari uang gitu, Bu, untuk lansia yang di dusun kembang. Oke, artinya sebenarnya jawabanmu itu saran untuk penelitian selanjutnya Mariati. Jadi dalam artian ternyata kualitas hidup lansia itu tidak hanya sebatas self care-nya saja. Ternyata yang kamu jelaskan itu, nah itu baru dimasukkan ke teori. Apakah memang benar ada gitu? Karena misalnya pertama ekonomi kebutuhan kan, tadi ternyata ya memang nggak mau gara-gara harus bekerja, suka nggak suka, walaupun sudah lansia, sudah umurnya banget gitu, tapi tetap harus bekerja dan kuat gitu, wajar gitu. Nah itu bisa dimasukkan
masukkan ke dalam saran dan pembahasan sebenarnya. Saya berharap pembahasannya kamu lebih menceritakan tentang yang terjadi di sana yang kamu lihat, karena saya lihat kamu turun benar-benar karena hanya 2 orang ya asistennya. Iya, Bu. Harusnya jelaskan lebih rinci kenyataan yang ada di sana di pembahasan itu lebih bagus. Mungkin aku lihat di foto itu ada kakek-kakek yang tidak pakai sandal gitu ya dan yang lainnya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai pembahasan dalam artian yang memang self care-nya dan yang lainnya tentang kesehatan beliau ya, walaupun biasa aja ya kalau di daerah situ gitu ya. Iya, Bu. Itu ya. Jadi Iya, Bu. di pembahasan ditambahkan lagi penelitian yang sebelumnya termasuk hasil-hasil yang tadi presentasi itu. Terus udah itu dari saya Pak Anto, nggak banyak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Ais. Ya. Baik, Mariati sudah ditulis tadi saran dari Bu Francisca sama Bu Ais. Sudah, Pak. Ya, baik. Nanti kalau sudah ditulis, nanti kalau ketemu lagi dengan beliau-beliaunya, nanti biar gampang kalau mau revisi, gitu ya. Ya, Pak. Ya, selanjutnya dengan saya ya Mariati ya. Ya, jadi yang pertama saya mengucapkan selamat ya Mariati ya, sudah berjuang ya sampai bisa melakukan ujian skripsi ini ya. Saya apresiasi ya. Yang kedua, saya mau tanya nih ya Mariati. Jadi di Dusun Kembang ya? Iya, Pak. Ya. Jadi di sana itu saya baca tadi di latar belakang itu lansia itu masih kurang dalam self care mandiri ya, ada 2 orang ya. Iya, Pak. Ya. Baik, nanti saya share screen dulu ya, tak share screen dulu sebentar. Sabar ya Mariati ya. Iya, Pak. Sebentar, tak share screen dulu, tak tunjukkan dulu. Ya, sudah kelihatan toh? Ya, dari tadi di sini saya baca tadi LB latar belakang. Nah, ini. Nah, ini. Di Dusun Kembang untuk kebersihan diri secara mandiri masih sangat kurang, yaitu 12 lansia yang membutuhkan self care. 12 ini Anda kok bisa mengatakan sangat kurang? Ini klasifikasi dari mana? Itu hasil dari data yang didapat dari Puskesmas Turi, Pak. Oh, berarti dari Puskesmas menyatakan kalau 12 itu klasifikasinya termasuk sangat kurang gitu ya? Iya, Pak, untuk data yang didapat itu, Pak. Oh ya, jadi nanti Puskesmas, Pak. Oh ya, nanti kalau dari Puskesmas ini tolong ditelusuri ya. Ini dari data di dalam kurung itu sumbernya itu Puskesmas mana toh? Puskesmas Turi, Pak. Nah ya, nanti di sini dituliskan data dari Puskesmas Turi ya. Terus nanti di daftar pustaka dimasukkan itu. Gitu ya. Iya, Pak. 12 lansia sangat kurang ya. Yang membutuhkan self care dan 3 lansia datanya hanya tinggal sendiri. Kemudian ada pun lansia yang datang ke puskesmas banyak dibantu karena tidak mampu jalan. Nah, banyak ini jumlahnya berapa ini ya? Jumlahnya berapa? Banyak itu 12, 13, atau 20? Nah, ini kata banyak loh.
Adapun lansia yang datang ke puskesmas banyak dibantu karena tidak mampu jalan. Banyak dibantu ini tolong kalau bisa dinominalkan ya. Usahakan Iya, Pak. ada istilahnya ada nominasi atau nominal lah. Kalau banyak itu bisa lebih dari 3, bisa 5, bisa 10. Nah, ini nih minimal banyaknya itu berapa? Ya, tolong nanti dicek lagi. Iya, Pak. Nah, terus kemudian jadi ini menjadi masalah ya menurut Anda ya. Karena self care-nya masih kurang, ada 12 orang tadi itu ya. Sehingga Anda pengen meliti hubungan ini ya, self care dan kualitas hidup. Ya. Ya. Kemudian dilanjut lagi. Nah, ini waktu. Waktu ini ada sedikit beda penulisannya antara bab 1 dan bab 3. Saya cek tadi. Di sini September 2020 sampai Juni. Padahal ini apa ini? Juli. Pak. Ya. Juli, Pak. Iya, Pak. Ya, nanti dicek lagi ya. Iya, Pak. Baik. Kemudian nah, ini. Ini keasilan penelitian. Ini kan ada yang mirip dengan punyamu kan ya? Hubungan self care dengan kualitas hidup pada pasien. Nah, tapi di sini bedanya di sini pasien yang punyamu kan lansia. Nah, terus nanti kalau misal ya ini kan hampir mirip ya, ini variabelnya hampir mirip, tapi respondennya beda. Kalau coba kamu cek di pembahasan si Wirnasari ini, kamu cek di penelitiannya ini tentang pembahasannya seperti apa. Nanti kamu bisa membandingkan dengan pembahasan punyamu ya. Karena tadi menurut Bu Siska kan pembahasannya masih perlu diperinci kan ya. Ya, nanti silakan kalau kamu masih bingung, nanti coba dibaca di penelitiannya ini. Ini kan mirip ya ini ya. Nah, nanti pembahasannya yang ini itu seperti apa. Nah, ini nanti bisa untuk gambaranmu melengkapi pembahasan, gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini juga. Tapi di sini kok keasliannya kok tidak lansia ya. Self care memang benar variabel 1, variabel 2 sama, tapi kalau yang lansia nggak ketemu ya kamu. Iya, kebanyakan itu yang didapat itu untuk yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus gitu, Pak. Penyakit itu untuk kayak self care dan kualitas hidup untuk lansia itu jarang banget, Pak. Lansia jarang ya. Iya, Pak. Oh ya udah, terus selanjutnya langsung ke bawah. Dari kerangka teori ini sudah berdasarkan bab 2 kan ya? Iya, Pak. Ya, baik. Berikutnya nah ini hipotesa. Nah, hipotesa. Ya, sudah cocok ya, tidak ada. Kemudian nah ini nanti tolong disesuaikan ya tadi waktumu tadi itu. Iya, Pak. Nah, kemudian populasi ada 85 sampelnya total ya, 85. Loh, yang kamu analisa kan ada 70 berapa ya? 77 ya? Itu yang 77% itu Gimana ini? yang untuk kategori baik, Pak. 77 kategori baik ya? Tapi kalau untuk totalnya itu 85 responden, Pak. Oh ya, berarti bisa 85 atau di dalam hasilnya? Iya, Pak. Ya. Terus nah, ini tadi kamu bilang pengumpulan data itu kamu dibantu oleh asisten ya? Tadi bilangnya ada 2 asisten. Di sini kok tertulis 1 asisten ya? Iya, Pak, saya belum Mana ya tulisan? Nah, diulang tuh. terus Anda dibantu Pak Bu Duko itu tolong di pelaksanaannya itu tolong disisipkan. Oh, selain asisten juga ada pihak pembantu, yang memperlancar proses pengambilan data yaitu dari pihak pemerintah atau dari Ibu Duko gitu. Jadi tolong ditambahkan di pelaksanaannya tadi tuh. Iya, Pak. Kemudian untuk ini uji valid ini berarti kamu tidak melakukan uji valid ya?
Untuk kuesioner kualitas. Kualitas hidupnya nggak uji valid Pak. Yang diuji valid itu self care-nya Pak. Oh ya, jadi ini merupakan tadi kamu sebutkan merupakan keterbatasan ya. Ya Pak. Ya, terus nanti di dalam keterbatasan itu tolong disampaikan karena kamu tidak melakukan uji validitas dan reliabilitas, kamu menyampaikan bahwa memakai hasil uji validitas dan reliabilitas dari ini, ya ini. Tapi peneliti memakai uji hasilnya dari ini. Ini tolong ditambahkan karena kan di dalam keterbatasan memang kamu tidak melakukan uji validitas secara sendiri, tapi kamu pakai hasilnya dari punyanya Sofyan kan? Iya Pak. Nah, itu ditambahkan ya, disebutkan di situ. Terus berikutnya ini etika penelitian. Ini kan lansia ya. Kamu beri kuesioner ya. Lansia itu kan pikirannya sudah banyak, sudah mungkin ya kerja, sudah istirahat, perlu istirahat juga. Nah, ini apa secara etika apa yang kamu berikan pada lansia? Ini etikanya seharusnya kamu menambahkan istilahnya ya bukti tanda terima kasihmu diberikan apa sih lansia itu Ya, baik, Pak. selain Jadi, 3 ini? saya hanya kasih masker saja karena rencananya sih saya mau kasih kayak tapi karena dananya enggak Oh ada, ya, Pak. Jadi apa adanya aja Pak, saya kasih ya, masker. ya nggak apa-apa. Kasih. Yang penting Anda istilahnya meskipun kecil, istilahnya ada meskipun pulpen atau apa, ya Anda kasihkan ya karena itu sebagai bentuk ucapan terima kasih sudah membantu Anda mengisi kuesioner yang Anda sebarkan, gitu kan ya. Karena kan dia sudah lansia kan, gitu ya. Kemudian untuk hasilnya itu ini yang baik ada 77 ya, kualitas hidup ya baik ya. Terus kemudian analisa bivariatnya tergantung sebagian sama mandiri yang banyak ya, 76. Ini sudah dilakukan sebelum menganalisa sudah diuji normalitas juga ya. Iya Pak. Ya baik. Selanjutnya di dalam pembahasan ya tadi sudah ya Bu Francisca sudah mengomentari juga. Selain teori-teori dan penelitian lain dimasukkan di sini, juga perlu dimasukkan pendapat peneliti ya. Pendapat peneliti itu terkait ya hal yang Anda amati ya. Kalau di lapangan itu Anda temui apa sih di sana? Seperti tadi Bu Ais bilang, oh dia tidak pakai sendal itu masih kuat jalan. Nah, ini karena ya istilahnya yang Anda amati di lapangan. Nah, ini kan Anda turun langsung ini ya. Anda tentu punya pendapat ini ya dari hasil pengamatan survei pengambilan data ini masukkan di sini. Apa sih yang menjadikan seperti itu? Nah, itu ditambahkan. Itu ya pendapat Anda. Selain dari hasil membandingkan dengan hasil penelitian lain maupun dimasukkan teori juga dimasukkan pendapat dari Anda. Terus selanjutnya saran. Saran. Ini Anda menyarankan ke kader juga ya, kader. Iya Pak. Apakah kader itu di dalam penelitian Anda membantu di dalam pelaksanaannya? Kader enggak Pak. Enggak. Iya, yang dibantu hanya ibu aja Pak. Ya. Kenapa kok Anda menyarankan ke kadernya? Tidak ke keluarga lansia atau ke ya yang istilahnya yang bertanggung jawab terhadap lansia itu? Untuk yang nomor 1, poin 1 ada Pak itu. Lansia ya sudah. Terus ini kader enggak ke keluarga lansia. Di manfaat gimana? Di manfaat penelitian Anda bagi siapa saja? Manfaat penelitian ini kan sepengetahuan saya ini ada sinkronisasi dengan sarannya ya.
Sudah sinkron dengan manfaat kan ini ya? Manfaat bagi siapa saja penelitian ini. Iya Pak, iya Pak. Ya, nanti dicek lagi disinkronkan ya, kalau belum sinkron nah nanti disinkronkan. Terus untuk kata-katanya di sini, nah ini untuk yang kader ini memperhatikan kebutuhan self care ini dengan cara memberi informasi mengenai self care ini, caranya memberi informasi seperti apa? Nah, misalnya Apakah kan ada nanti dilakukan kayak posyandu gitu Pak. Jadi nanti di situ diperlukan kerjasamanya sama tim kesehatan. Kalau misalnya udah dilaksanakan posyandu lansia, di situ nanti diinformasikan kepada lansia untuk mempertahankan kebutuhan self care-nya gitu Pak. Oh ya, berarti saat posyandu lansia ya yang memberi sarannya toh. Iya Pak. Ya, ya, tidak door to door datang-datang diberi saran gitu ya. Ketika posyandu lansia aja ya. Iya Pak. Ya. Ini sudah ada posyandu lansia belum ya? Penyuluhan posyandu. Karena lagi pandemi untuk saat ini posyandu lansia nggak jalan Pak. Oh ya, ya. Ya, ya, ya. Ya dimaklumi ya. Nah, terus ini September sampai Juli sudah. Nah, ini tolong daftar pustaka. Ini tolong dikonsekuensikan ya penulisannya ya. Ini tahunnya ada yang dikurung, ada yang tidak dikurung, ya toh? Nah, ini yang benar yang mana ya? Silakan lihat di panduan. Sama tadi saran dari Bu Ais, tolong semua yang Anda ambil sumber-sumber yang mulai dari bab 1 sampai bab 3. Kalau Anda mengambil sumber dari literatur, internet, atau penelitian, jurnal, itu dimasukkan di sini ya. Iya Pak. Nah, sehingga nanti istilahnya lengkap ya, bahwa saya mengambil dasar ini. Oh, ini loh di daftar pustaka ada, begitu ya. Iya Pak. Ya, baik. Padahal punyamu sudah banyak banget, tapi ada yang masih belum masuk di sini ya. Ya, nanti dicek lagi. Iya Pak. Iya, terus untuk bukti sudah melakukan penelitian ada nih? Ada Pak. Bukti sudah melakukan penelitian? Sudah Pak, ada Pak. Ada ya. Biodata Anda ada belum? Biasanya, Biodata Anda. oh, Nah, nanti tolong di lampiran, tolong ditambah biodata Mariyati Fatokaloba. Ya, identitas, nama, kemudian alamat, tanggal lahir, gitu. Sama nanti pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Karena nanti ini kalau misalnya kami pakai untuk dimasukkan dalam jurnal, biar nanti ada biodata penulis. Begitu ya, Mariyati ya. iya Pak. Baik, bisa dipahami Mariyati? Bisa Pak. Baik. Jadi gini, jadi Gimana? biodata saya itu dilampirkan di bawah itu ya, Ya, di paling atas bawah. foto. Ya, di atas foto ya. Dikasih biodata. Cara penulisan biodata bisa lihat di internet. Iya Pak. Ya, baik. Baik, begitu aja ya, Mariyati. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, baik. Para dewan penguji sekalian, sesi kedua pertanyaan dengan para dewan penguji sudah selesai. Berikutnya adalah sesi ketiga penilaian. Nah, mahasiswa nanti tolong keluar Zoom dulu, nanti masuk dulu ya. Iya Pak. Ya, keluar Zoom dulu, nanti saya infokan untuk masuk lagi. Silahkan keluar dulu. Iya. Iya Pak. Ya, baik. Para penguji sekalian, gimana ini hasilnya? Sudah bisa dibuat belum ya? Kalau saya hasilnya bagus, lumayan bagus ya. Bu Saya Francisca? sudah buat hasilnya. Ini Pak, hasilnya saya sudah buat, saya sudah nilai. Di sini saya kasih nilai 80,36. Ya, sama saya 80 ke atas ya. 80, saya tulis dulu ya. Bu Francisca berapa, Bu? 80,36 Pak. 80,36. 36 G. Nanti Senin tak kumpul. Oh, J. Makasih, Bu. Bu Ais, Bu.
Oh iya, ya nggak apa-apa. Anu aja Bu, masuk range-nya aja, range aja. Di atas 80 atau di bawah. Di atas 80, Pak. Ya, Bentar, G. Ye. Jadi ini saya rekam ya Bu. Jadi akan saya upload di YouTube saya. Nanti 83,9. 83,9. Baik. Ya. Jadi lulus ya. A ya. Ya Pak, lulus. Baik, ya. Saya panggil lagi mahasiswanya. Tolong Bu Ais bisa bantu saya, ini HP saya anu Bu Ais. Ya. Saya WA aja coba ya. Ya. Masuk Zoom ya. G. Tes Mariati. Iya, Pak. Ya. Baik, ya. Sudah siap Mariati menerima hasil semuanya? Sudah siap, Pak. Ya, baik. Jadi kami dari Dewan Penguji sudah berdiskusi terkait dengan hasil ujian skripsi Anda. Yang mana hasilnya kami nyatakan bahwa Anda tidak mengulang. Artinya Anda lulus dengan syarat Anda harus memperbaiki perbaikan yang disampaikan oleh para penguji segera ya, secepatnya. Bersedia enggak Anda? Bersedia, Pak. Bersedia ya? Iya, Pak. Baik, kalau bersedia nanti silahkan ya ketemu dengan dosen pengujinya masing-masing untuk melakukan perbaikan ya. Ya bisa offline atau online ya, silahkan janjian dulu. Kalau saya online ya, dari perbaikan dari saya dari video ini nanti Anda cek di video ini nanti perbaikan-perbaikan saya tadi itu ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan Mariati? Enggak ada, Pak. Tidak ada? Ya. Jadi ujian pada saat ini karena sudah selesai 3 sesi, maka berakhir sudah ujian skripsi mahasiswa atas nama Mariati Fatukaloba. Untuk itu marilah kepada para Dewan Penguji mahasiswa, marilah kita tutup acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih kepada para penguji yang sudah menguji mahasiswa Mariati Fatukaloba dan juga mahasiswa Mariati yang sudah menyampaikan hasil skripsinya. Dari saya sebagai moderator pada ujian ini saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.